Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di Praktikum Telekomunikasi. Semangat! Oke teman-teman, sekarang kita akan praktikum untuk yang pertama, yaitu mengenai sinyal digital. Kita akan membahas sinyal digital. Nah, di buku panduan ini sudah lengkap ya, sudah lengkap. Jadi langkah apa saja yang akan kita lakukan? Nanti yang pertama kita akan membangun sumber data. Nah, untuk untuk peralatannya apa aja seperti yang telah disampaikan. Yang pertama adalah data source. Ini data source ya, data source, kemudian data receiver sini, data receiver, kemudian audio modul yang tadi buat speaker tadi, dan power supply ya, power supply, kemudian ada penghubung U, dan ada kabel penghubung, dan ada rangka panel nih, itu semua rangka panel ya, kita pakai rangka panel. Oke. Nah, kemudian sebagai pendukungnya kita akan menggunakan osilator untuk melihat sinyal itu seperti apa. Ini akan tampilan sini ya, di sini. Kemudian yang kedua menggunakan audio generator atau function generator. Di sini kita akan untuk membangkitkan sinyal. Yang pertama, untuk membangun sumber data itu kita hanya membutuhkan osiloskop, power supply, sama yang kedua adalah data source. Nah, sini kita akan melihat word dan bit seperti apa. Kita hanya mengerti kalau satu word ada 8 bit. Nah, itu bentuknya seperti apa akan kita lihat di osiloskop. Oke, yang pertama sebelum kita praktikum, pastikan dulu safety ya. Kita menggunakan sepatu berkulit, ya, jangan sampai kita bertelanjang kaki, soalnya nanti akan ada suatu ground atau aliran listrik yang mengalir dari bawah atau dari kita ke bawah, kayak itu yang akan menyebabkan beberapa error juga bisa, ataupun konsleting juga bisa, atau bahkan kita bisa keserum kayak itu ya. Jadi teman-teman pastikan untuk safety nya pakai sepatu. Oke. Kemudian sebelum kita menghidupkan pudak ini, kita pastikan dulu untuk semua sambungan sesuai, dan jangan sampai ada yang keliru. Kalau keliru nanti bisa fatal ya, bisa mungkin ada yang kebakar yang apa, makanya kita harus berhati-hati. Oke teman-teman, ini adalah osiloskop. Oke, di sini kita akan menggunakan untuk mengetahui sinyal. Di sini ada CH1, CH2, ground, dan juga EXT atau trigger. Untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel ini. Untuk ujungnya sendiri dia memakai BNC. BNC udah tahu ya. Oke, kabel koaksial biasanya pakai BNC ya, kayak gini. Untuk memasangnya pelan-pelan dipaskan dulu di itunya, ada titik-titiknya dan nilainya lah. Pelan-pelan, kalau sudah pas baru diputar ke kanan. Begitu pula yang CH2 juga sama memakainya. Ini biar lebih jelas aku akan perlihatkan untuk ujungnya. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita pasang, putar ke kanan kalau udah pas. Selanjutnya kita pasang untuk yang trigger ya, trigger EXT. Gunanya buat apa nanti kita akan lihat di rangkaiannya, disesuaikan sama rangkaian yang ada di panduan. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan ke pudak kita nggak bisa langsung menggunakan ujung ini, karena di sini nah dilihat itu kan kayak gitu, maka kita tambahkan capit buaya. Ini biar lebih mencengkram. Kalau langsung pakai yang seperti itu, ujung yang biasa, kabel biasa, dia nggak akan bisa kuat, nggak bisa nempel juga. Oke, sekarang ini saya akan pasangkan juga untuk yang lain memakai kabel capit buaya ya. Oke, kayak gitu ya. Udah pasti, yang penting dia kuat. Kalau udah kuat aman. Kemudian untuk ground nanti juga kita akan pasang. Nah, ini kalau kita itu ada ujungnya ya, itu bisa aja, tapi dia nggak kuat, nanti malah lepas. Kita pakein lagi dong capit buaya. Oke, lanjut lagi, kita pasangkan biar lebih panjang, lebih aman. Kemudian untuk ground kita pakai yang biasa ya, yang agak panjang, kabel warna biru ini, karena lubangnya sama sih seperti
seperti ujungnya. Oke, di sini ada volt per diff, kita atur pada 2 aja ya, 2 volt per diff. Kita kelihatan tuh 2 volt per diff. Ini untuk CH-nya kita ambil ke dual karena mau dua-duanya, CH1 dan CH2. Oke, volt per diff. Kita yang satunya juga samakan 2 volt per diff situ. Oke, itu ya. Sekarang untuk time diff-nya, time-nya kita ke 20 milisecond ke kanan ya. Kalau ke kiri itu mili yang ke kiri, kalau kanan itu yang mikro, kita ke microsecond ding. Oke, kita ke microsecond itu ya. Kemudian itu ada DC ya, kita ambil yang DC. Kemudian apalagi itu untuk untuk apa itu, ayo ya pengen tahu. Oke, ini ada tombol on off nya oscilloscope. Untuk yang lain biarlah kita settingan seperti biasanya. Oke, ini adalah data source. Power supply sudah ya, kita pasangkan. Ditambah data source. Nah, ini adalah kabel penghubung O. Oke, pelan-pelan ya, yang penting bisa masuk. Soalnya kadang dia nggak bisa nggak bisa rapi masuk. Ini yang 5 volt. Oke teman-teman, hati-hati. Selanjutnya yang bawah juga dipasang ya, jangan lupa. Ini untuk ground sama minus 15 volt. Oke, sekarang selanjutnya kita akan memasang apa nih, ayo. Nah, ini untuk NRZ, ini untuk dari CH1. Kemudian clock ini CH2, dan satu lagi trigger, yang tadi trigger ya, trigger itu kita masukkan ke word clock juga. Oke, selanjutnya untuk ground oscilloscope kita tempatkan di ground di bawah sini. Dan ini adalah format datanya, kita tempatkan ke 8 bit ya, di sini ya, 8 bit paling atas. Kemudian nah ini, dan untuk data source kita pilih yang tengah. Oke, selanjutnya untuk ground dari oscilloscope kita tatikan 1, kita masukkan ke ground juga. Pakai capit boy aja biar lebih gampang, sama kabel. Oke, selanjutnya kita akan menghidupkan ya teman-teman. Pas sudah semuanya beres, kita hidupkan. Nah, di sini oscilloscope juga kita hidupkan ya teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul untuk sinyalnya. Oke, ini teman-teman, sinyalnya bagian atas adalah bit clock. Ini bawah adalah word clock. Satu word clock ada satu bukit, satu lembah. Oke, dalam satu bukit satu lembah ini masing-masing ada 4 bit. Jadi kalau di total ada 8 bit ya. Oke teman-teman, adalah untuk tadi untuk yang CH2 kita pindah ke NRZ data. Kita akan melihat bagaimana sinyalnya. Dan ketika kita tekan secara manual, nah di sini kalau 1 berarti menyala berarti 1 ya. Nih kalau 0 berarti nggak menyala, itu di bit 7 paling kiri ya. Sekarang kita lihat di oscilloscope seperti apa. Nah, itu tampak. Jadi untuk oscilloscope kalau tadi 1 dia akan naik kayak gitu. Oke, ini adalah bit, yang bawah adalah word clock. Kita tambahkan ya, kita tambahkan. Oke teman-teman, saya tambahkan lagi ya sampai full nih, sampai full 8 bit semuanya bernilai 1. Kalau kita kurangin bagaimana? Ntar kita coba ya. Nah, kayak gini. Lihat kan, tadi berkurang jadi 0 semua untuk 8 bit. Oke, selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Untuk sinyal itu hasilnya dia berulang-ulang. Ketika kita tongkan tombol 0 sekian sekian sekian, nanti selanjutnya juga akan sama. Makanya kok terlihat kok nggak sama yang kita tekan itu karena emang dia berulang-ulang. Sebabnya kan dia langsung banyak kan teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita buat lagi ya. Nih kita buat 0 1 0 0 1 0 0. Oke, saya pasang biar pas.
Nah, yang di data source seperti apa? Nih, lihat boy 01001100. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita buat pengen bernilai 1, tinggal ditekan aja. Oke. Kalau 1 itu berarti menyala, kalau 0 berarti nggak menyala. Gampangnya seperti itu. Kita matiin. Nah, 0 semua. Kita hidupin nanti yang bernilai 1. Oh iya, tadi itu belum bisa muncul karena sini belum saya gabungin ya teman-teman. Nah, gabungin akhirnya dia muncul gambar sinyal di osiloskop. Nah, selanjutnya kita akan matikan dulu teman-teman biar. Oke teman-teman, selanjutnya untuk langkah kedua adalah pengiriman sinyal analog secara digital. Berarti di sini kita menggunakan audio generator sebagai sumber suara. Oke, jadi nanti ketika kita akan mengirim sinyal secara digital, tidak harus secara manual, tapi bisa langsung menggunakan nih audio generator. Jadi nanti nilai-nilai itu tidak tergantung dari bit yang kita tekan, melainkan dari masukan. Dari sini, nah dari ini loh, generatornya ada beberapa bagian. Ketika kita mau mengatur mengatur nilainya, tinggal kita sesuaiin aja di sini. Nah, ini ada kali 1, kali 10, kali 100 dan kali sekian. Tombol on off di sini untuk menghidupkan si audio generator. Ini amplitude untuk mengatur besar amplitudenya, dan untuk keluarannya output warna pink ya teman-teman, sama groundnya warna hitam. Jadi nanti yang pink itu masuk ke data source sebagai analog input di situ, teman-teman. Sedangkan untuk yang ground tetap di ground ya teman-teman, di bawahnya. Oke, sekarang sudah pas semua, kita hidupkan lagi. Oke, sudah hidup, kita buat 1000000. Oke, sekarang dilihat dari osiloskop sudah tampak teman-teman 1000000. Oke, sampai 0. Kita pindah ke ADC seperti apa dia, seperti itu ya. Jadi sekarang untuk sinyal itu bukan kita tentuin dari tombol yang kita tekan, melainkan melalui input dari audio generator yang diproses melalui ADC, analog digital converter. Dari analog diubah menjadi digital 010101. Aslinya itu bentuknya seperti tadi teman-teman, satu lomba satu bukit, tapi karena dia itu cepat makanya dia nggak bisa terlihat secara jelas kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya seperti ini untuk urutan angka biner secara di ADC. Ini yang tadi buku panduan bisa dilihat teman-teman, 01 sekian sekian sekian, dan berubah. Oke, kalau kita lihat emang nggak bisa, tapi dari buku panduan seperti itu. Nah, karena sinyal itu berjalan cepat, maka data source juga menampilkan seperti itu teman-teman. Nah, bisa dilihat ya di bagian data source dia berganti-ganti antara 1 dan 0 kayak gitu ya teman-teman. Nah, sini setiap tombol yang kita tekan tadi gak akan berfungsi kalau masih ke dalam ADC. Nah, ya, yang dari sinilah diubah dari 8 bit 4 bit sekian diubah dari analog jadi digital. Oke, langkah selanjutnya kita matiin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan penerimaan digital word. Jadi data yang dikirim dari data source itu akan kita lihat dari data receiver. Oke, sebelahnya itu kita gabungkan dulu. Dan sini nanti data ini yang kita kirim akan terlihat di LED di data receiver. Oke, sebelumnya kita akan melepaskan dulu sambungan CH1, CH2, CH3 dari debit clock, board clock, dan NRZ data. Itu ya, kita copot dulu teman-teman. Setelah itu kita bisa menggabungkannya. Oke, sebelumnya kita akan menghubungkan dulu dengan penghubung U antara sumber arusnya agar nanti bisa hidup ya teman-teman. Kalau nggak ada arus kan nggak bakal hidup. Oke, cari yang pas biar
muat. Kalau misalnya nggak muat ya jangan dipaksa, ganti yang lain biar alatnya nggak kelonggaran, nanti nggak bisa dipasang dengan baik. Oh ini kok ya susah juga ya yang pas, kadang-kadang memang kayak gitu. Makanya hati-hati, yang sabar ya teman-teman, sehingga bisa. Oke, sekarang sudah semuanya, kita cek dulu untuk yang lain. Nah, ini untuk format data kita ubah ke 8 bit ya, yang paling atas. Tinta source kembali ke yang manual. Oke, selanjutnya kita gabungkan antara bit clock di source ke bit clock data receiver, sama word clock juga. Kemudian untuk NRZ juga sama ke bagian data receiver NRZ untuk pengiriman sinyalnya secara biner ya. Nah, itu 8 bit juga diatur. Ini sesuai yang awal dulu aja manualnya. Kita cek dulu sebelum kita hidupkan, barangkali ada yang keliru. Jangan sampai keliru, kalau keliru nanti malah tidak jadi toh kayak gitu. Oke, bisa semua kita hidupkan, kita cek. Nah, ini 1, harusnya juga 1. Ya, bener kan? Sama ya, berarti data yang dikirim sini sama. 2 juga 2. Kemudian 5 sama ya teman-teman. 7 sama ya sana. Jadi data yang dikirim itu harus sama dengan data yang diterima. Kalau beda berarti sistem komunikasi itu gak bagus ya. Misal kita mau bilang abu, maka saya juga abu. Oke, ini sama juga. Kalau beda nanti nggak bisa lah. Kalau kita mau bilang AAA juga harus AAA, masa jadi AB, padahal AA. Oke teman-teman, kita lihat dulu sini, teman-teman bisa melihat apa yang ada di Digital World. Sekarang kita coba pindah ke ADC ya teman-teman, apa yang akan terjadi. Nah, sama ya, tetap sama ya antara yang dikirim sama yang diterima. Data source, data receiver sama. Kita naikkan, kecilkan kecil untuk audio generatornya, yang kayak gitu ya. Jadi harus sama. Kalau kita ngirimnya ABB maka harus ABB. Oke teman-teman, nah kita balik lagi ke yang data source manual, sama ya. Oke, kita matiin dulu ya teman-teman. Setelah ini kita akan memperoleh keluaran analog kembali. Jadi diubah dari digital, kita ubah lagi ke analog. Kita atur ke ADC untuk data source nya. Oke, saat kita cek lagi untuk pengkabelannya sudah benar atau belum. Nah, kalau sudah, kita akan lebih mudah. Kita pasang dulu untuk audio modul, karena kan nggak tahu keluarannya seperti apa. Untuk audio modul kita atur ke speaker, kita tambahkan analog outputnya ke input speaker, kemudian ground sama ground ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita hidupkan dan kita atur 1 0000, kita ubah ke ADC lagi, dan hasilnya apa kita lihat dari audio generator. Nah, itu bunyi dari sinyal analognya. Dan analog kita kirim dari sini sebelum kita diterima ke sana, lalu kita keluarkan dalam bentuk suara. Oke, saya kecilin. Oke teman-teman, tapi kalau pas kita manual maka suaranya itu dia tidak akan muncul karena hanya dapat melihat di data receiver saja. Nah, tapi kalau kita ubah ke ADC barulah suara itu bisa muncul ya. Oke, seperti yang dilihat. Nah, sekarang kita akan melihatnya menggunakan oscilloscope. Ya, apa nanti bentuk sinyalnya. Nah, sinyalnya dia bergelombang semakin besar. Oke, kayak bayar motor ya. Ini semakin besar sehingga suara itu juga semakin besar. Oke, kita perkecil.
Nah, oh itu bisa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat telepon sederhana. Oke, di sini kita butuh dua audio modul. Yang satu untuk mikrofon dan yang satu untuk speaker. Oke, di sini kita atur untuk audio modulnya menjadi mikrofon. Kita arahkan ke kanan ya. Lalu setelah itu kita sambungkan dengan kabel penghubung untuk arusnya. Dan untuk output dari mikrofon masuk ke analog input data source. Ground sama dengan ground ya teman-teman. Oke, seperti itu bisa dilihat di data source-nya, di modulnya. Oke, sekarang kita cek dulu apakah semua sudah pas. Jangan sampai ada yang keliru untuk pemasangannya. Kalau sudah, kita hidupkan. Kita akan mencoba untuk ngomong ya teman-teman. Tes. Oke, ternyata belum bisa. Kita cek dulu. Mungkin speakernya ini berfungsi atau enggak dulu ya. Oke, kita matiin dulu untuk lebih amannya. Oke teman-teman, ternyata tadi setelah dicek itu fuse-nya ada yang lepas dari tempatnya. Oke, itu kita coba sebagai speaker, kita pasang kembali untuk penghubung-penghubungnya. Semua terhubung, kita hidupkan. Udah bisa. Dah. Oke, udah bisa ya sebagai speaker. Sekarang kita lepas, kita kembalikan sedia kala. Yang tadi mikrofon jadi mikrofon, yang speaker jadi speaker. Nah, ini untuk analog inputnya dapat output dari mikrofon ya teman-teman. Ya, kita cari dulu kabelnya biar enggak muter-muter, soalnya tadi kan sudah kita ubah-ubah. Oke, kabel sudah dapat. Kita sekarang nyari kabel lagi buat yang ground. Kenapa bisa di ground ya, ini udah tahu fungsi ground itu buat apa ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan cek kembali semuanya. Nah, kita akan mencoba menelpon di sebelah kanan sebagai speaker ya, sebelah kanan. Kita ubah lagi. Nah, sudah kita hidupkan dan kita akan coba teman-teman. Oke. Halo. Tes. Halo. Oke teman-teman, saya ubah ya, kita balik. Yang sebelah kiri jadi speaker, yang sebelah kanan jadi mikrofon. Kita akan mencoba lagi apakah bisa atau enggak. Oke, kita coba. Tes. Halo. Oke teman-teman, untuk pembelajaran mengenai sinyal digital ada beberapa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya satu word itu 8 bit. Nah, direpresentasikan satu word itu satu lembah, satu bukit. Begitu halnya dengan bit. Bit itu juga sama, satu lembah, satu bukit. Hanya saja bedanya, kalau bit itu kita sebut sebagai huruf, sedangkan kalau word itu adalah kata atau kalimat. Nah, dalam satu kalimat direpresentasikan dalam 8 bit. Oke. Dalam pembangkitan sinyal digital, teman-teman harus tahu bahwasanya ketika kita mengirimkan satu sinyal itu, maka sinyal yang diterima harus sama. Jadi intinya sinyal yang dikirim sama dengan sinyal yang diterima. Nah, bagaimana sih kalau kita kok beda hasilnya? Ya berarti ada suatu jalan yang berpengaruh itu. Ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa sih sinyal itu enggak bisa sampai seperti draw, kemudian bising, kemudian juga gangguan lainnya. Nah, nanti untuk draw akan kita pelajari atau di sisi selanjutnya, di praktikum selanjutnya, bagaimana sih dan apa itu draw, kok bisa muncul kayak gitu. Itu bagaimana kita untuk mengatasinya. Kita mencoba bahwasanya ketika yang dikirim itu kue satu, tapi kalau terdengar kue salah kan ya, oke salah ya, jadi harus kue satu. Kemudian untuk penerimaan digital kemarin kita juga sudah bisa melihat, kita coba mengeluarkan bunyinya, bagaimana sinyal itu terlihat kayak itu. Sedangkan
untuk percobaan yang terakhir itu mengenai telepon sederhana kemarin belum bisa, maka untuk percobaan sederhana telepon itu belum bisa kita gunain. Tapi nggak apa, yang udah tahu bagaimana sih sinyal itu harus digunain, atau dasar-dasarnya itu harus tahu. Sinyal datang sama dengan sinyal terima, seperti fisika itu cahaya datang sama dengan cahaya yang terima. Oke. Dan untuk tugas yang pertama, gambarkan sinyal word, representasi dari word dan bit. Teman bisa buat satu word 8 bit, ada satu word satu lembah satu bukit, jadi tinggal dibuat aja. Set satu lembah satu bukit. Nah, di dalam itu berarti ada 8 bit, jadi tinggal dibagi aja. Jadi satu lembah ada 4 bit, satu bukit 4 bit, tinggal digambarkan seperti yang ada kemarin, itu yang digambarkan pada osiloskop. Nah, itu tugas yang kedua, gambarkan pengiriman sinyal itu dari biner ke bentuk sinus kotak. Paham ya? Jadi kan kalau nilainya 1 berarti dia akan naik. Ini misal 1 0 0 0 berarti 1 0 0 0 kayak gitu ya. Misal 1 0 1 0 1 0 berarti 1 0 1 0. Oke. Kayak gitu. Yang ketiga, bagaimana sinyal itu dari analog bisa dikirimkan melalui digital, kemudian bisa didengarkan lagi secara analog, itu bagaimana prosesnya. Teman-teman bisa jelasin antara ADC dan DAC, fungsinya buat apa, misalkan teman-teman bisa dijelaskan. Dan yang terakhir, keempat, berikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Kesimpulannya gampang, yang penting teman-teman bisa tahu tadi kalau kita ngirim 1, maka yang diterima juga 1, 2 juga 2, tinggal diambil kesimpulan. Oke, terima kasih teman-teman sudah berjuang untuk, walaupun di kondisi seperti ini masih semangat untuk berjuang, semangat untuk belajar, jangan bosan-bosan, belajar terus, dan apapun yang kalian terima itu akan menjadi bekal buat kalian di nantinya. Kalau ada yang kurang ya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai ketemu, dadah.